Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini tanggal 17 April ya, pukul jam 14.34 ya. Kita akan membahas saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya. Dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Goto hancur ya, tapi kok Bandar ini borong lagi secara senyap. Nah, kira-kira Bandar siapa sih Pak yang memborong dari saham Goto ini? Padahal kan saham Goto pada sesi siang ini dia jeblok ya 4,6% ya. Dan topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya ya. Kenapa kok saham Goto ini turun itu dari sini ya teman-teman ya. Dari investor.id ya, saham Goto terpuruk gara-gara ini. Gara-garanya itu apa sih Pak? Jadi kasus dari saham Goto ini kenapa kok bisa turun? Karena terjadinya data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari ekspektasi selama 3 bulan berturut-turut. Ya, tapi kok ada Bandar yang mengakumulasi dari saham ini? Atau istilahnya big money ya teman-teman ya, atau market maker. Itu siapa? Ya, kita akan ungkap untuk kalian sebagai pertimbangan. Ya, namun sebelumnya disclaimer teman-teman, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Untuk kalian bagi para pemula jangan di skip ya video kalian ini agar kalian itu tidak gagal paham. Simak ya, simak dulu. Oke, kita cek dulu. Ya, ini kan dari saham Goto ini secara 3 bulan ya, inflasi ya yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, tapi kok di sini ya teman-teman ya, JP Morgan atau BK dan juga AK ini memborong dari saham Goto secara senyap. Borongnya itu berapa sih Pak? Ya, sekitar 174 juta lot. Dan AK sendiri ada 128 juta lot. Tuh, kok mereka berani Pak masuk? Beda ya sama retail ya. Apalagi beda ya sama penjudi yang ada di bursa efek. Ya. Kok ada Pak? Ada penjudi? Iya ada. Jadi mereka itu membahas secara statement ya atau komentar ya dari beberapa influencer yang dituangkan nggak punya data tapi bicara. Ya, mereka. Oke, Nek, lupakan. Nah, kira-kira berapa sih Pak mengenai JP Morgan? Kok mereka berani beli padahal ini saham Goto ini rontok. Ya justru ya, mereka itu justru memborong secara senyap loh. Ini ya 174 juta lot. Nah, kalian beli berapa? Ada 100? Enggak ya? Oke. Berapa sih Pak nilainya? Yuk kita cek yuk ordernya itu berapa sih Pak Firman? Ya. Kira-kira kalau apa namanya? Order sebanyak ini itu berapa nilainya? Ya, kita kalau mau borong itu ada 63 ya kira-kira. Ada 174 ya, kita bulatkan 75 juta lot. Ya, 175 juta lot. Bentar, kita belum masukkan kode poinnya. Nah, ini kira-kira itu berapa adanya? Ini rata-rata 73 ya, oke. Rata-rata saja ya. Ini rata-rata itu mereka bukan berarti mengakumulasi ya. Nilainya rata-rata 73 enggak. Jadi BK ini adalah salah satu sekuritas yang mana isinya para retail dan juga investor kakap. Tapi banyak kakapnya. Ya, jadi ada yang beli di 100, ada yang 99, ada yang di harga 300-an, dan ada juga di harga yang paling bawah. Nah, ini secara average-nya mereka itu BK itu ada di 73. Nah, kalau yang buang nanti siapa ya? Nanti ketika Goto ini itu diterbangkan ya nanti BK sama AK ini ya jualan. Nah, kira-kira berapa sih Pak nilai nominalnya uang mereka itu berapa? Ya 75 juta lot. Ya, ini untuk edukasi kepada kalian ya. Biar nggak terkena pom-pom atau database. Atau orang-orang yang nggak punya kepentingan komentar yang negatif ya seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, jadi sekitar ada 1,2 triliun 1,2 triliun. Nah, kira-kira apakah ini ditunggangi oleh salah satu sekuritas saja Pak yang namanya market maker itu lebih
uh, punya akun sekuritas, ya. Jadi bukan JP Morgan saja. Dan kalau market maker profesional itu biasanya itu juga harus ada korelasi ya mengenai dari berita inflasi dan lain sebagainya turun, ini normal. Ya, kalau buang barang normal. Tapi kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada berita, kok sahamnya terbang atau turun? Wah, ini disuspend. Nanti Goto ini kena kode notifikasi X. Ya, seperti teman-teman. Dan sekarang kalau kode notifikasi X sekarang, kebijakan sekarang itu fatal. Tapi kalau dari saham Goto oke. Jadi kalau misalkan saham Goto ini turun, ini adalah sebuah koreksi yang wajar. Jadi untuk kalian yang tujuannya itu untuk investasi jangka panjang, no problem, gak usah khawatir. Nanti juga akan kembali kok. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan saham Goto itu naik itu apakah mudah, Pak? Mudah. Cuman modalnya berapa? Kecil kok. Overnya itu ada berapa sih? Ini kecil, teman-teman. Nah, kira-kira yang alumnya Pak Firman ini bisa gerakin dari saham Goto nggak satu kelas? Bisa sih. Ya, bisa. Ya. Nah, ini cuman modalnya 21 juta. Lot ya. Ini nanti dia dinaikkan aja kalau misalkan pengen nerbangin ke 72 ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan ini satu sisi ketika inflasi, data inflasi mereka ketika gede ya, ini asing terus memborong ya. Ini terus memborong. Nah, nanti bagaimana Pak Firman untuk strateginya? Sesuaikan passion kalian. Kalau yang masuk di kelas akademi saya itu ya, di kelas saya, mereka sudah memiliki passion sendiri-sendiri. Karena saya di situ saya kasih triknya, cara cuan ya. Dan cara cuan konsisten, nggak bermain di saham Goto namun di tiap emiten yang lain ya kita ajari. Akhirnya mereka itu punya passion sendiri-sendiri. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan yang fatal, yang cepat pensiun itu yang bagaimana sih Pak Firman? Mayoritas para investor yang ada di Indonesia itu adalah para spekulan. Dan mereka nggak punya trading plan. Mereka cuman ikut-ikutan. Mereka lebih suka cut loss 20 juta rupiah daripada mereka investasi kepada dirinya. Investasi kepada dirinya itu bagaimana Pak Firman? Jadi mereka tambah wawasan atau literasi, praktek ya, atau sekolah lagi, atau belajar kepada para praktisinya langsung ya. Itu juga salah satu investasi leher ke atas daripada hilang ratusan juta, puluhan juta, bahkan yang ada miliaran ya. Kebetulan alumni kami sebelum masuk di kelas kami juga boncosnya puluhan miliar. Bahkan ada yang cut loss pernah 1 miliar. Ya, tapi begitu kenal saya ajari, saya mentor, saya dampingi, akhirnya 1 miliar itu bisa balik modal kembali. Dan itu cepat durasinya. Ya, karena apa? Karena sudah tahu momentumnya dan sudah tahu cara prakteknya. Saya yakin ya, yang ada di pasar modal yang investor baru ya, itu pasti kelabakan. Apa itu Pak bahasa kelabakan? Pasti akan kesusahan. Ya, kalau saya pribadi ternyata ya di market ini sejak tahun 2016 ternyata sudah 10 tahun ya. Jadi saya sudah merasakan pahit, manis, wah di market itu enak ya. Cuman satu sisi kenapa kok saya bisa bertahan yang di market ini, karena saya mengevaluasi apa yang saya sudah gagal. Dulu pernah gagal ya. Jadi kalau yang masuk di kelas akademi kami itu mereka tak kasih tahu portofolio saya berapa jumlah tiap hari ya saya cuan, ya juga saya terlihatkan di kelas akademi. Tapi kalau secara umum ya enggak, karena saya juga menjaga privasi kepada influencer yang lain ya, yang mungkin membuka kelas ya sampai ratusan juta atau puluhan juta, saya nggak enak ya, seperti itu teman-teman ya. Karena satu sisi yang masuk di kelas saya itu adalah mereka orang yang butuh ya. Dan mungkin insya Allah kita akan keluar kota ya, bukan luar kota, luar pulau. Jadi insya Allah saya akan bikin webinar secara gratis, bukan webinar ya, workshop secara gratis ya,
khusus untuk mereka para pengangguran ya, yang terutama di daerah terpencil ya, yang mungkin di situ akses bisnisnya nggak ada kayak gitu, mungkin saya akan short ke situ ya. Nih ya seperti itu. Oke, next. Ini kita akan bahas lagi ke dalam. Oke, next. Dari saham GoTo ini bagaimana Pak Firman? Ya, oke, balik lagi. Ya. Kita sudah bahas dari market makernya, sumber literasinya dari mana kita sudah bahas secara teknikal. Kita juga harus bahas juga dari saham GoTo ini kena dampak ya, terjadinya inflasi ya. Jadi saham GoTo ini kalau kita lihat ya secara database ya, secara volumenya memang saham GoTo ini masih buang barang dulu ya. Pak, ini wajar nggak sih Pak? Ya wajar dong. Yang namanya market maker, yang namanya big money itu sama kayak kita ya, ketika sudah untung ya mereka jualan ya. Nah biasanya mereka para retail ini nggak bisa bertahan di market. Bagaimana ketika market makernya itu ngerakin saham ini ke atas, nah mereka baru masuk tuh jebret spekulan, ngikut-ikutan aja harapannya biar naik. Tapi kalau di sini kita sebagai seorang investor ya, untuk jangka panjang ya, atau jangka menengah lah ya, mereka ketika saham GoTo ini turun ya mereka justru masuk ya, message-nya seperti itu ya. Pak Firman tahu dari mana? Nah ini kalian bisa dilihat ya, investor kakap itu sudah mulai masuk sejak tahun 2023. Mereka itu mengakumulasi di bawah, masuk lagi ya. Ini yang hijau-hijau nih, silahkan kalian bisa dijumlah potensi ketika dia itu akumulasi itu di kuartal ketiga mulai ya, di bulan apa ini, di bulan Oktober, November, Desember. Ini naik kayak gitu ya, biasa seperti apa siklusnya, turun dulu ya. Dan ini dia jualan dahulu, real karena mereka satu sisi yang jualan di sini itu ya sudah punya barang di bawah ya. Oke, ada yang tanya lagi Pak, oh ini GoTo itu ada yang beli di pasar nego loh dengan jumlah besar. Nah, ya. Kalau di pasar nego ya Bapak Ibu semua ya, itu secara real yang bisa transaksi itu ya insider ya, insider. Pak lah, kita para retail ini bisa transaksi di pasar nego nggak Pak? Bisa. Minimal itu sekitar 500 juta. Ya, kalian bisa transaksi. Biasanya salesnya itu mau untuk menangani kalingan. Tapi kalau ya di bawah itu ya mungkin nggak diladenin ya. Barangkali ada sekuritas lain, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Kalau misalkan melayani nasabah kalian ya, atau investor mungkin di bawah 100 juta. Kalau ada tulis komentar kalian di bawah ya. Kayaknya nggak ada deh ya, begitu. Karena apa? Karena juga sales itu dapat bagiannya itu kecil ya, makanya daripada repot dan lain tetek mengek dan lain sebagainya, mereka nggak dapat fee ya, mereka lebih baik nggak menjelaskan hal ini semua. Dan sebenarnya kalau transaksi di pasar saham ini, tugas kayak gitu itu bagian para sales sekuritas ya, mereka yang punya lisensi WMPP ya, wakil perantara perdagangan efek, WPPE maaf ya, itu ya Bapak Ibu semua ya, itu. Jadi ada beberapa kriteria yang ditugaskan di bursa efek untuk mendampingi kalian. Nah mayoritas mereka yang pensiun di market itu bagaimana Pak Firman? Oh mereka itu dagang yang nggak tahu ya, wawasannya mereka nggak tahu, udah beli-beli aja beli-beli aja, nggak ada pendampingan secara khusus, secara akademis nggak tahu, jadi cuman ya ikut-ikutan saja. Ini yang dinamakan adalah FOMO ya, kayak gitu. Dan mereka spekulasi, mayoritas dari 100%, 90% itu para spekulan, 10%-nya yang mereka yang tahu. Nah, dan yang mereka yang tahu itu ya bukan 1 hari 2 hari langsung jadi, enggak, jadi ya secara berkepanjangan. Makanya kenapa Pak Firman kok belum tertarik mengenai instrumen investasi yang lain atau kripto dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Apakah Pak Firman itu
tertarik juga dengan currency yang lain. Ya, tertarik tapi belum. Ya, tapi saya lebih ke mengedukasi ke saham karena channel ini itu lebih ke saham. Dan yang di kelas akademi saya itu bisa dipraktekkan di kripto. Salah satu dari alumni kami yang masuk di kelas akademi itu dapat teorinya saya sampaikan, ini bisa diterapkan di kripto dan juga di instrumen lain. Ya, bisa cuan, bisa. Dan faktanya itu berhasil. Alhamdulillah berhasil. Ya, per hari main 15 menit dapat 5 juta ya, atau 10 juta karena memanfaatkan momentum. Ya, kalau yang bersangkutan ini bisa berkomentar di bawah. Nah, saya sebutkan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah 15 menit. Wah, ini tadi secara finansial biasa saya sebutkan ya, atau kita sebutkan lagi. Nah, ada yang bertanya, Pak, ini PBV-nya 2,7 loh. Ini sudah mahal. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Ada yang bertanya kayak gitu. Nah, kita bandingkan sama ini teman-teman. Nah, kalau kita bermain secara PBV, coba kita bayangkan ya sama emiten ini. Ya, silakan. Nah, lihat PBV-nya berapa ini? 140 kali. Coba bandingkan. Loh, kenapa kok bisa terbang? Kenapa ini? Kenapa? Ini silahkan kalian bisa analisis. Kenapa kok bisa demikian? Wah, hancur kalian kalau misalkan kalian mempelajari dari satu pemahaman saja. Ya, kayak gitu. Kenapa? Saya riset itu 10 tahun, nggak terasa 10 tahun. Nah, itu brand naik. Ya. Lah Pak Firman main di brand nggak? Iya main, tapi saya lebih ke untuk scalper dan juga tradingnya. Saya biasa trading live bareng sama alumni yang masuk di kelas akademi kami. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Ini bandingkan kayak gitu. Ini kenapa kok bisa terbang? Nah, kenapa kok Goto kok turun? Ya, ini silakan bisa dijawab. Ya. Saya nggak memojokkan salah satu influencer yang kalian sukai, nggak. Tetap kita fair ya, kita tetap mengedukasi. Ya, intinya apa sih Pak Firman? Jadi sebuah harga itu ya istilahnya itu ada market makernya yang tujuannya itu adalah membidik psikologis kalian. Yang tadinya itu pakai logika diubah jadi emosi. Bum. Jadi kalian itu dibenturkan. Ya, dibenturkan. Lupa apa nggak berbahaya kayak gitu? Ya enggak. Ini kalau seperti itu, ini adalah perdagangan secara real dan ini boleh-boleh saja tanpa adanya market maker ya. Ini sebagai edukasi ya. Benarnya kalau manipulasi harga seperti itu nggak boleh persyaratannya. Ya. Dan kebijakan ini juga dibolehkan untuk mereka para pemegang saham jumbo atau underwriter yang notabene itu untuk menjaga likuiditas. Jadi yang berhak menaikkan atau menurunkan barang itu ya mereka sebenarnya. Tapi ya juga para block trader yang punya aset gede-gede juga sekarang itu terjun. Tapi setidaknya ya underwriter itu atau pemilik saham terbanyak itu harus mereka punya 50%. Ya, jadi aman. Ya, jadi misalkan seorang market maker ingin menguasai emiten ini itu minimal 30% jumlah saham yang beredar. Nanti 20%-nya itu diserahkan kepada retail. Jadi nanti ini akan liquid. Tapi kalau dipasrahkan sama market maker, ya nanti yang terjadi ya kayak di brand itu sahamnya naik kenceng kayak gitu, nanti habis itu bantai udah habis, kalian pensiun dah. Waduh Pak. Ya. Wah, 19 menit. Ngomong kalau Goto itu panjang ya. Oke Pak. Kira-kira Goto ini bakalan turun lagi nggak sih Pak? Oke, kita lebih ke teknikal analis ya teman-teman ya. Kita bantu untuk lain. Untuk kalian ya, berhubung channel ini mayoritas yang menyukai itu usianya 30 tahun ke atas,
yang notabene paling banyak yang swing dan juga untuk invest. Ya, bagaimana Pak strateginya? Silahkan kalian itu bisa nyicil. Kalau tujuan kalian itu pakai uang dingin nyicil atau 10% dari aset kalian itu nyicil. Boleh, kalian bisa tunggu di harga areanya nih di saham GoTo ini di harga 55 dengan 60-an. Ya di harga 60. Kalian bisa untuk disikat saja di situ ya untuk pembelian dari saham GoTo. Nah, ini adalah waktunya untuk area beli ya menurut saya. Kalau kalian itu belum punya barang ya. Gitu. Tapi kalau yang sudah punya barang nyangkut ya silahkan kembalikan ke pribadi kalian masing-masing atau trading plan kalian ya seperti itu. Nah biasanya ketika market maker ini sudah punya barang ya nanti ya harganya ini ya akan dinaikkan ya. Naikannya kapan Pak? Tunggu saja nanti, tunggu waktunya. Jadi mereka itu ya pengen pungut balik ya, pengen pungut balik saham-saham yang dipegang sama retail ini. Bagaimana sih biar cut loss ya seperti itu ya, nanti dipungut balik ya nantinya akan digerakkan ya terbangnya sampai ke berapa Pak? Sampai ke harga 70 dan juga di 77 serta di harga di 91 dan juga resist atasnya ada di harga 117 serta di harga 150 ya Bapak Ibu semuanya. Time frame-nya berapa sih Pak? Ya 1 tahun sampai 2 tahun ya. Apalagi saham GoTo ini nanti ada kebijakan untuk buyback itu sudah rilis ya. Informasi tersebut mereka akan buyback senilai 3 triliun ya. 3 triliun. JP Morgan sudah punya berapa barang? 1,2 triliun ya tadi ya. Ini kalau 3 triliun bagaimana? Ya ini akan melebihi dari JP Morgan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saham GoTo ini ketika turun ya tujuannya apa? Mereka nanti ketika pungut balik itu harganya itu oke. Ya seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Nih yang untuk swing sama invest ya silahkan bisa kalian tunggu dulu di bawah atau bisa dicicil ya. Kalau dicicil kalian bisa dapat barang, tapi kalau kalian tunggu belum tentu dapat harganya barang di situ. Ya, silahkan sesuaikan trading kalian enak yang mana, ya Bapak Ibu semua ya. Oke Pak, saya anak muda, saya lebih untuk trading. Saya kebetulan punya beberapa akun yang tujuannya itu beda-beda. Ada swing, invest, position trading, ya. Dan juga scalping, saya punya akun semuanya. Itu lebih bagus ya karena untuk menjaga psikologis kita di market. Ya. Apakah Pak Firman demikian? Ya, demikian. Karena saya lebih punya beberapa akun sekuritas jadi bukan satu sekuritas saja, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang trading bagaimana Pak caranya? Nah, ini kalian bisa bermain di harga 62, targetnya di 66 lah. Cukup kok ya. Dan juga di 60 ya kalau kalian dapat atau beli nanti di closing ya. Di closing boleh. Ya, nanti untuk targetnya ada di harga 64 serta di harga 63 serta dan juga di 65. Jadi mainnya cepat 1 sampai 3%. Ya, yang penting lewat dari fee sekuritas kalian bungkus boleh nggak apa-apa secara konsisten. Ya, kalau misalkan kalian sekali beli itu 100 juta dapat 1% ya. Kumpulkan saja 1%, 1%, 1%. Kalian sekali entry itu cuan ya. Total saja 1 sampai 30 emiten kan 30%. Ya, seperti itu analoginya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan kalau kalian pengen lebih jelas lagi, silahkan kalian bisa hubungi kontak yang di bawah ini. Ini sifatnya nggak wajib bagi kalian yang kepengen saja ya Bapak Ibu semua ya. Karena saya nggak bermaksud pengen buka kelas itu karena banyak subscriber kami yang setia itu pengen masuk di kelas kami, makanya kami bikinkan seperti itu ya biar nggak ini ya kena korban influencer dan juga para buzzer-buzzer saham yang nggak punya wawasan mengenai dunia pasar modal ya Bapak Ibu semuanya. Baik, begitu saja ya, semoga channel ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya yang pegang dari saham GoTo. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah like dan komen ya. Kita akan spill bagaimana untuk masuk di kelas akademi kami itu.
Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu semua yang kepengen masuk di grup kami ya. Sekitar 2 tahun yang lalu ya. Pak pengen masuk grup. Mohon maaf kami baru bikin grup sekitar 6 bulan yang lalu ya. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasil kinerja tim kami ya. Pada bulan Maret kemarin kita rekomendasi total itu sejumlah 51 stok yang terdiri dari profitnya ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya itu 10. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mekanismenya seperti apa? Ya nanti kami juga jelaskan di kelas ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini tuh diklik ya Bapak Ibu ya. Klik, nanti kalian akan masuk di seperti ini. Dan nanti kalian bisa nih ya, di sebelah subscribe ini ada tulisan gabung ya. Silahkan kalian pencet tombol gabungnya. Lalu kalian pilih yang mana Pak? Ya, kalian bisa pilih yang ini ya teman-teman ya. Nih. Ya, pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya. Kalau yang traktir kopi dan juga level 3 serta level 1 itu apa Pak? Jadi level tersebut hanya untuk ketika kami masih live streaming ini, kalian komentar, kalian bisa request ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kalian kesusahan Pak Firman, saya kesusahan untuk masuk di grup seperti ini, itu bagaimana? Ya, Bitly ini ya, atau di sini kalian bisa kontak nomor saya pribadi. Kalau selain nomor itu yaitu adalah penipuan ya. Ada yang tipu, yang mengatasnamakan saya ya, dan di situ buka titip dana. Kami tidak buka titip dana ya, kecuali ada kesepakatan antara kita berdua. Itu juga kami bikin juga ya, kalau kalian itu nggak bisa kelola dana ya, seperti itu. Nanti kalian akan masuk di grup seperti ini Bapak Ibu semua ya, kelas saham privat. Di sini ini ada beberapa pilihan kelas level. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham bulan Mei ya, maaf, angkatan ke-6 itu cuma 400.000, hanya 100 orang saja. Kita buka cuma 100 orang ya. Dan untuk ada flash sale nggak dapat, ada promo, silahkan kalian kunjungi Instagram kami, nanti kita akan berikan promo di situ ya. Kapan waktunya ditunggu saja. Terus ada level 1, 2, 3 ya, ini itu beda ya teman. Ini level 1 itu bukan ketika ambil level 1 nanti levelnya lanjut, enggak ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi perbedaannya apa? Semakin tinggi levelnya, maka rekomendasi atau jumlah saham yang direkomendasikan itu cukup banyak ya. Dan untuk yang level 4 itu yang per tahun ya, kalian sekali akses saja nanti dapatkan rekomendasi saham tiap hari yang saham pasti cuan. Dan kalau kelas Akademi Trading Saham bulan April ini bagaimana Pak Firman mekanismenya? Jadi ada 8 kali pertemuan ya dalam 1 bulan itu, setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita adakan seperti itu. Jadi materinya itu pelan-pelan ya, dan itu bisa dimengerti untuk usia 35 tahun ke atas. Dan nanti kita buktikan juga di situ testimoninya yang sudah sukses ya ketika masuk di kelas kami. Begitu. Pak, saya nggak bisa ini Pak, nggak bisa ngikuti secara pasti. Saya pengennya yang VVIP atau yang lebih ke prioritas. Ya, kita juga ada kelas awal investor pemula. Jadi di situ manfaatnya apa? Kalian dapat rekomendasi, materi juga, serta pendampingan. Ya, itu setiap hari ya. Silahkan bisa masuk yang kelas VVIP itu. Kalau yang medium bagaimana Pak? Dan kalau yang medium itu lebih ke prioritas lagi ya. Jadi nilainya ya lebih prioritas. Ya, itu juga masih secara online ya. Itu unlimited untuk rekomendasinya.
Dan kalau yang kelas pro investor pemula itu ya kalian yang kepengen ketemu langsung dengan saya atau ajari langsung dengan saya bagaimana bisa cuan ya, daripada kalian itu loss puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ada ya. Itu silakan kalian bisa masuk di situ Bapak Ibu ya, daripada kalian itu loss ya, seperti itu lebih baik kalian tahu dulu bagaimana mekanisme cara kerja pasar modal ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu nanti tinggal konfirmasi aja seperti itu. Baik, mungkin itu saja review mengenai hal ini ya. Dan Bapak Ibu semuanya, kelas ini tuh khusus bagi kalian para pemula yang mungkin nggak bisa ya, belum tahu dunia pasar modal, lebih baik kalian bisa masuk aja. Dan kalian yang sudah profesional nggak usah masuk ya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.